Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Asmuri Wahyu A selaku tutor pada mata kuliah jaringan komputer dan teman-teman yang sedang menonton. Perkenalkan, nama saya Adedes Eka Prasetyo, bisa dipanggil Dayas, dengan nomor induk mahasiswa 049030551 dari UPPJJ UT Purwokerto. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan aktivitas belajar 12. Di sini ada tugas 3. Kalau kita lihat di sini ada 4 soal dan serta buku panduan dalam mengerjakan soal. Oke, kita langsung saja untuk pertanyaan pertama. Buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, kita di sini pertama menggunakan aplikasi Cisco ya. Cisco pakai Tracer. Oke, kita masih menunggu aplikasinya sampai terbuka. Baik, ini tampilan Cisco Packet Tracer. Di sini ada menu berbagai macam device dan berbagai macam kabel. Di sini ada toolbar dan sini adalah project kita. Layar kerja kita. Untuk yang soal pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dari 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, untuk soal nomor 1 kita buat 4 komputer dan 1 switch. Kita bisa klik di sini and device, kita pilih PC, kita buat 4 komputer dan 1 switch. Kita cari di network device, terus switch, pilih yang 2960, tarik and drop. Kemudian kita pilih kabel, karena ini PC ke switch jadi kita menggunakan kabel straight saja. Kita enter di sini fast internet 0, kemudian di sini pilih di port 1, kemudian PC kedua fast internet pilih di port 2, kemudian dari PC 3 fast internet kita masukkan ke port 3, kemudian PC 1 Ethernet kita masukkan ke port 4. Baik, indikator warna hijau ini berarti artinya sudah tersambung. Kalau indikator warna oranye itu masih mengenali device. Baik, ini PC 0 sudah tersambung, PC 1, 2, dan 3 masih belum tersambung, masih mengenali. Untuk PC 2 sudah mulai tersambung. Selagi menunggu, kita atur IP addressnya dulu ya. Kita bakal menggunakan IP static. Ini masuk ke pengaturan PC 0, kemudian pilih desktop, pilih IP configuration, pilih static, ketik 192.168.1.1 untuk PC 0. Untuk subnetnya kita pilih 255.255.255.0, kita close. Kemudian yang kedua di PC 1 sama seperti tadi, kita ke menu desktop, pilih IP configuration, static 192.168.1.2. Subnetnya sama ya. Terus lagi untuk PC kedua
kita pilih menu desktop, IP configuration 192.168.1.3 subnet. Terus yang kemudian untuk PC3 IP configuration 192.168.1.4, subnetnya kita isi. Setelah sudah tersambung, ini sudah statusnya tersambung semua warna hijau, kita coba dari PC 0, kita coba ping ke PC pertama. Kita masuk menu desktop, lalu ke menu command prompt, kita masukkan perintah ping 192.168.1.2 untuk PC 1. Baik, di sini terhubung ya, tersambung. Terus kemudian kepada kita sambungkan ke PC 2. Ini kita lapanya rubah jadi 3. Baik, di sini juga tersambung. Kemudian kita ke PC 3. Di sini alamat IP-nya 192.168.1.4. Baik, tersambung. Oke, untuk nomor 1, untuk semua komputer sudah tersambung, 4 komputer sambung dalam satu suite menggunakan IP static. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, kita kembali seperti tadi. Kita pilih PC, ada 4 buah ya. Di sini tidak dimintakan untuk menggunakan suite, langsung buat server. Kita klik di device, pilih server. Nah, karena ini perangkat sama-sama komputer, jadi kita bisa menggunakan kabel cross. Internet 1, pilih internet 0. Oh, harusnya ini menggunakan suite karena terdapat 4 komputer, jadi harus menggunakan suite. Ini router salah. Kita menggunakan suite. Nah, di sini kita menggunakan suite. Kita sambungkan dulu untuk server, karena ini menggunakan switch, jadi kita menggunakan kabel straight saja. Pas Ethernet 0, pilih ke port 1, terus kemudian disimpan, masuk ke 2, isi 5, masuk ke 3, isi 6, masuk ke 4, isi 7, masuk ke 5. Oke, ini masih mengenali. Sementara itu kita langsung buat dulu IP statiknya. Sebelum itu di bagian server kita buat konfigurasi untuk HTTP servernya. Kita masuk ke config, ke service, ke HTTP yang sudah on. Kita ke desktop, kita atur IP-nya menjadi 192.168.1.1, subnetnya 255. Kita close, sama seperti tadi kita buat static. Di sini kita buat lagi 192.168.1.2. Kemudian
PC 5 kita coba buat 192.168.1.3. kemudian 192.168.1.4. kemudian 192.168.5. Oke. Server kita memiliki alamat 1.1, PC 41.2, PC 51.3, PC 61.4, dan PC 51.5 ya. Baik. Kemudian kita masuk ke PC 4, kita coba hubungi server dahulu, kita ping 192.168.1.1. terhubung ya teman-teman ya. Kita sudah bisa terhubung ke server. Kemudian untuk mengakses HTTP kita tinggal langsung buka tadi pada PC client, terus kita pilih web browser HTTP. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat browser. Kita langsung saja HTTP garis miring, kita masuk ke alamat server. Baik, sudah tersambung ya di sini ya. Kita coba lagi di PC yang lain. Ini agak lama untuk buka browser, agak sedikit lama. Sudah terhubung juga ya. Pastikan semua. Berarti semua perangkat ya. Berarti kita harus cek satu-satu. Berarti tadi nomor 1 juga kita harus cek satu-satu ya. Nanti kita coba cek lagi. Kita langsung lanjut ke PC 6 atau PC yang ketiga dalam soal 2.
ya. Lanjut yang terakhir, PC 7 atau PC yang keempat dalam soal nomor 2. Kita masih menunggu. Kita cek HTTP. Oke, sudah bisa semua ya terhubung ke server. Kita kembali lagi ke nomor 1 tadi, belum dicek semua tadi, baru PC 0. Tapi sudah terhubung ke PC 1, PC 2 dan PC 3. Kita lanjut ke PC 1. Kita coba ping. Kita ping ke PC 0 dulu ya. Tersambung. Kemudian kita ping ke PC 2, tersambung. Terus kemudian ke PC 3, tersambung. Lanjut ke PC 2 atau PC ketiga dalam soal nomor 1. Kita cek ping PC 0 atau PC pertama. Kemudian PC nomor 1 kita cek, tersambung. Kemudian PC nomor 3 kita cek, tersambung. Terus kemudian PC yang terakhir, PC 3 atau PC nomor 4 dari soal nomor 1, kita cek ping 192.168.1.1. Oke, PC 0 tersambung. Kemudian PC 1 tersambung, PC 2 tersambung. Baik, untuk semua PC sudah tersambung semua ya. Untuk nomor 1 sudah tersambung, nomor 2 juga sudah bisa diakses HTTP servernya. Terus kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Baik, kita coba. Di sini kita membutuhkan 4 komputer, 4 PC, sama seperti tadi. 2, 3, 4. Kita membutuhkan di sini 2 server ya, 2 server. Kemudian kita menambahkan dulu di sini. Ini HTTP server. Sebentar. Ini HTTP server dan ini DNS server. Kemudian kita ambil switch di sini. Oke, kita sambungkan dulu ya kabel dari server HTTP server.
internet 0 ke 1 port 1, kemudian ke server 2 0 server DNS ke port 2, isi 8 ke port 3, isi 9 ke port 4, isi 10 ke port 5, isi 11 ke port 6. Baik, kita atur lagi. Kita tetap menggunakan statik ya di sini ya, lebih mudah menggunakan statik. Sebenarnya bisa menggunakan DHCP, cuman biar kita lebih tahu alamat-alamat yang buat kita alamat identitas yang kita buat untuk setiap device-nya. Kita pergi ke desktop, API configuration. Kita buat di sini. Jangan lupa di sini tadi kita HTTP diusahakan aktif ya, ke mode on semua. Kemudian kita setting DNS, kita setting IP-nya dahulu. Sebentar, sebelum ke IP kita ke service, pilih DNS. Ini pastikan DNS-nya kita nyalakan. Terus kita buat alamat semisal jarcom.com. Terus alamat addressnya kita mengacu ke HTTP server. Lalu kita add, sudah. Terus kita ke desktop, IP configuration 192.168.1. Karena tadi titik 1 sudah dibuat untuk HTTP server, jadi kita melanjutkan ke titik 2 subnets. Kemudian kita kembali ke HTTP server, kita buat di sini untuk desktop IP configuration, kita buat DNS servernya menjadi alamat tadi, alamat DNS servernya. Kemudian kita tinggal konfigurasi IP pada setiap komputer. 192.168.3 karena tadi terakhir 2 ya yang dipakai. Terus ini DNS servernya kita isi. Lanjut ke komputer yang selanjutnya. DNS server jangan lupa kita isi juga. Yang terakhir 192.168.1.6. Setelah sudah, kita lihat di sini di jaringan kabel sudah terhubung semua, tapi kita perlu mengecek apakah setiap PC client sudah bisa terhubung ke HTTP server menggunakan DNS server. Tadi kan DNS servernya kita buat jarcom.com untuk mengarahkan ke HTTP server. Kita coba di PC client PC 8 atau PC nomor 1 dari soal nomor 3. Kita masuk ke web browser. Ini
sedikit lama ya masuk ke web browser, mungkin karena PC saya yang kurang compatible atau connection kurang, jadi harus menunggu. Masih kita tunggu, ini not responding teman-teman, mohon maaf. Nah, sini sudah muncul. Kita masukkan http jarcom.com. Tersambung, sudah tersambung teman-teman. Jadi untuk PC client, untuk PC 8 sudah tersambung ke HTTP server dan DNS server. DNS servernya jarcom.com mengarah ke alamat IP addressnya HTTP server, yaitu 192.168.1.1. Kita lanjut ke PC 9 atau PC yang kedua dari soal nomor 3. Ini sedikit lama ya, karena komputer saya agak lemot jadi mohon maaf. Not responding lagi, kita tunggu dahulu. Baik, PC 9 sini sudah memunculkan menu web. Kita langsung saja jarcom.com. Apakah tersambung? Kita masih menunggu. Apa ini yang error karena remote tadi Google kan tidak invalid ya. Kita ke jarcom.com. Nah, sudah tersambung ya jarcom.com. Kita lanjut ke PC 0, PC 10, PC client 10. Responding lagi ya teman-teman, mohon maaf.
carcom.com. Terhubung ya teman-teman. Kita lanjut ke PC yang terakhir, yaitu PC client 11. Ke web browser. Responding lagi. Kita tulis carcom. Baik, sudah tersambung. Keempat PC client sudah tersambung semua ke DNS server, dan DNS server pun tersambung ke HTTP server. Jadi keempat client tersebut kita menggunakan DNS server dengan alamat carcom.com dengan merujuk ke IP address HTTP server, yaitu 192.168.1.1. Untuk DNS server kita menggunakan 192.168.1.1. Baik, untuk nomor 3 sudah. Lanjut ke nomor 4. Buatlah struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini kita lihat ada dua server, HTTP server, DNS server, kemudian ada switch, ada satu PC, kemudian ada router, ada switch yang kedua. Terus ini ada HTTP server dan komputer yang kedua. Lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Nomor 3, buka web browser akses ilkom dari PC 1. Berarti akses ilkom sini ya. Bukanya dari sini. Pastikan halaman ilkom harus terbuka, kemudian buka web browser akses pendilkom ini dari PC 0. Sebaliknya juga, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke, kita coba ya. Untuk pembuatannya kita membutuhkan di sini ada 3 server ya, teman-teman. Kita buat di sini. Kita cari server, satu untuk HTTP, satu untuk DNS, kemudian PC, kemudian di sini kita cari switch, kemudian kita cari router. Kita routernya menggunakan 1841 ya, disamakan dengan ini. Kemudian kita butuh switch lagi, kemudian kita ambil satu server lagi dan satu PC. Baik, seperti ini ya gambarannya. Oke, kita namakan dulu ya biar sesuai dengan yang di soal. Sebentar, ini salah macet. Kita namain dulu di sini PC 0 ya, PC 0.
karena di sini ada revisi nggak bisa duplikat, jadi kita pakai ada garis miring ya, nggak apa-apa ya, sama saja. Nggak bisa duplikat karena tadi sudah dipakai di nomor 1. revisi 1, revisi strip 1. Kemudian di sini kita menggunakan switch 1. Oh, ini sepertinya mungkin bentrok lagi karena sudah dipakai. Kita tambahkan strip saja. Sini switch 0. Untuk servernya ilkom.com. ilkom.com. Terus yang kedua itu ini untuk HTTP. Ini untuk DNS servernya. Oh, karena sama ya namanya ya, duplikat nggak bisa. Kita mungkin pakai strip kayak tadi, DNS strip server. Oke, kemudian di sini pendilcom. Oke, kita mungkin akan buat dua alamat yang di sini dua kelas lebih tepatnya. Di sini kita menggunakan 192.168.0.0. Terus yang di sini kita menggunakan 192.10.0.0.0. Oke, kita hubungkan dulu ya untuk kabelnya. Kita menggunakan kabel straight saja. Kita pertama hubungan dari switch router dulu ke switch. Router 1, router 0 ke sini. Masuk port 1. Kemudian port 1 masuk ke port 1. Kemudian dari server masuk ke port 2, masuk ke port 3. Kemudian PC client masuk ke port 4, dan di sini PC server masuk ke port 2, dan PC client kita masuk ke port 3. Kita lihat ya di sini untuk router, untuk switch pertama dan kedua masih belum terhubung. Kita harus menghubungkan kedua switch itu agar bisa Oke. Kita ini dulu ya, tentukan alamat dulu untuk server ya. Untuk HTTP kita ke service, sudah pastikan on, terus kemudian kita pilih IP, konfigurasi 192.168.1. Oh, ini pilih 2 saja, terus kita buat default gateway-nya itu 192.168.1. Oke, seperti itu. DNS server kita atur dulu. Di sini DNS pastikan on. Terus ini tadi menuju ke ilkom.com.
masuknya ke 192.168.1.2. Iya, titik 2. Kemudian di sini kita atur untuk IP-nya 192.168.1.3. Kita buat 168.1.1. Kembali lagi ke HTTP server, kita atur DNS servernya dahulu. Tiga ya. Kemudian PC client kita hubungkan, kita atur IP addressnya dahulu untuk PC 0 192.168.4 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4 ya. 192.168.1.3. Baik. Kemudian kita atur juga di sini untuk server Pedicom-nya kita atur. Pastikan di sini HTTP-nya sudah online. Terus kemudian desktop kita atur 110 ya, karena di ini pakai kelas 10 titik 2, karena kita akan menggunakan titik 1 untuk menghubung root switch. Ini DNS servernya, kita masuk ke DNS server yang alamat tadi ya, 192.168.1.3. Lalu kita atur PC client, kita atur lagi IP konfigurasinya, kita menggunakan plus 10 titik tadi 2, terus ini 3 berarti ya, 10.10.1 192.168.1.3. Yang jadi pertanyaan, bagaimana biar kelas 192 dan 10.0 itu terhubung menjadi satu jaringan? Kuncinya ada di root. Kita setting rootnya dulu ya. Untuk rootnya kita masuk ke config, terus ke interface, pilih cluster 01, kita isi. Nah, kita on kan dulu ya portnya ya. Terus kita ketik di sini IP ini itu nambah 1.1.1 untuk identitas port yang ada di router. Sudah. Terus kemudian yang kedua, tadi seharusnya tidak di close juga nggak apa-apa, kita langsung ke pas internet 01 untuk kelas yang 10.0.0.1. Kita buat di 10.0.0.1. Nah, ini 255.0.0 ya, karena pakainya kelas 10. Baik, kita tunggu. Ini masih mengenali ya teman-teman. Ini masih mengenali, belum terhubung. Ini sudah terhubung, kelas 192 sudah terhubung. Ini tinggal menunggu yang 10.0 masih belum terhubung ya teman-teman. Kita coba cek lagi. Oh, kita belum on kan tadi kalau nggak salah. Oh iya, portnya belum kita on kan. Kita on kan dahulu. Nah, ini sedang membaca, sedang mengenali. Si router sedang mengenali si switch dan mengenali jaringan yang terhubung ke switch.
Oke, di sini sudah terhubung. Kita lanjut lagi yang pertama. Pertanyaan nomor 1, ping dari komputer PC0 ke PC1, pastikan PC0 dan PC1 terhubung. Oke, kita coba ping dari sini ya teman-teman. Kita ping ke 10.0.0.3 kalau nggak salah. Wah, saya salah mencet sepertinya. Ini untuk responding harusnya ke command prompt, tapi saya tadi mencetnya ke IP configuration. Kita tunggu dulu. Masih di-record kan itu. Astagfirullah. Sebentar, ini ada pekerjaan. Saya harus bisa kita close dulu di sini. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Tadi untuk PC0 kita coba ping ke PC1 dari alamat 192 ke 10.0. Kita masuk ke command prompt, kita ketik di sini alamat PC kliennya itu 3 ping 10.0.0.3. Di sini RTO untuk awal-awal, tapi sekarang sudah tersambung ya. Kita coba lagi. Nah, dari jaringan 192 ke 10.0 sudah tersambung. Terus kita pertanyaan kedua, ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Berarti kebalikannya ya. Kita kembali, kita ping dari PC1, kita akan ping PC0. Ping 192.168.4. Baik, di sini tersambung ya. Dari PC1 ke PC0 sudah tersambung. Terus kemudian untuk pertanyaan ketiga, buka web browser, akses ilkom.com dari PC1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Baik, kita dari PC1 kita buka web browser.
tersambung ya, dan muncul di sini ilkom.com. Terus yang kedua, buka web browser pada akses Penticom dari PC 01. Pastikan halaman ilkom harus terbuka. Mungkin Penticom maksudnya. Kita buka. Kita buka web browser lagi. Kita cek di sini akses pentilcom.com. Oh salah, sebentar. Pentilcom.com. Kita cek dulu di servernya. Untuk IP kedua 1, kita lihat di DNS server. Oh, di sini kita belum masukkan ya untuk pentilcomnya. Jadi tidak bisa diakses, harus diisi dulu. Pendilcom.com. Masukkan ke alamat 10.10.2. Add. Oke, baik. Oh, untuk DNS servernya tadi kita belum tambahkan, jadi nggak bisa. Kita coba lagi. Pendilcom.com. Nah, di sini sudah tersambung. Baik, kita bisa lihat tadi di sini kita sudah banyak belajar dari menghubungkan PC antar PC lewat switch, terus kemudian HTTP server, PC client ke HTTP server, terus kemudian menghubungkan beberapa PC client kepada DNS server dan DNS server menghubungkan ke HTTP server, kemudian menghubungkan dua jaringan yang berbeda, alamat yang berbeda, yang satu 92, yang satunya 10, dengan root yang menjembatani kedua jaringan tersebut. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kita masih banyak belajar, kita belajar bersama.
Sebenarnya belajar jaringan komputer itu mengasihkan, cuman kita harus belajar lebih tekun lagi dan lebih giat lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.